ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berkumpul dalam rangka takziah pada rumah kita daripada ibu siapa tadi? Ibu dari SMP 2. Memang kami yang kenal Pak Kaspian. Kemudian mertua daripada senior kami Pak Kaspian di SMP 3. Semoga Pak Kaspian beserta istri dan keluarga bisa sabar dalam melewati masa musibah ini. Amin. Bersolat kepada Rasulullah SAW, manusia yang mengajarkan kita bagaimana bertauhid, manusia yang mengajar kita bagaimana bermuamalah, sampai berpolitik pun Rasulullah adalah tokoh yang sangat layak dijadikan sebagai teladan dalam bidang politik pun. Makanya ada muncul kitab ataupun buku perkara bab fiqh siyasah ataupun fikih politik. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dari SMP 2, kemudian dari SMP 3. Berarti Bapak di SMP ada Bapak Kepala Sekolah dari SMP 2, SMP 3. Kemudian Ketua PGRI Singkil Utara yang sampai saat ini masih semangat untuk menggerakkan paling kurang di skala kecamatan kita untuk membangkitkan semangat anggota kita semua. Kemudian kami hormati rekan-rekan guru dari berbagai sekolah yang insya Allah sudah melapangkan waktunya dan menyisihkan waktunya berkumpul dalam rangka takziah ini. Kemudian yang kami hormati juga ahli bait ataupun ahli musibah, yaitu Pak Kaspian, istri dan beserta keluarga. Tadi ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Qori di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah engkau mengira masuk surga itu mudah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sampai-sampai sebelum datang ujian seperti yang dialami oleh kaum-kaum sebelumnya. Kemudian masatkum ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ada di dalam ayat ini ada 3 tingkatan cobaan yang akan kita lewati, sehingga inilah yang menjadi harus kita lewati untuk masuk surga. Jadi tidak mudah-mudah dan tidak serta-merta. Kalau kita tidak melewati ini, berarti kita sudah menganggap kita sudah tahan banting terhadap ujian Allah. Belum. Ujian Allah bertingkat. Yang pertama berbentuk ba'sa, yang kedua berbentuk dharra, yang ketiga berbentuk zulzil. Yang pertama adalah ba'sa. Ba'sa itu adalah jenis ujian Allah yang hanya sedikit belum menggoyangkan iman kita, paling sedikit menyentuh. Contoh misalnya kita di dalam berkeluarga ada namanya orang yang mengompori kondisi keluarga kita. Nah, ini orang yang mengompori ini adalah masuk di dalam ba'sa tadi, masih segelintir sedikit. Kalau ada orang yang sudah mengambil pasangan kita, ya ini masuk ke tingkatan yang paling 3 tadi. Ini dalam perkara rumah tangga. Kemudian dalam perkara musibah yang lainnya, ketika seseorang sudah mulai belajar sholat, sudah mulai ke masjid, diuji dengan ba'sa dulu. Apa itu ba'sa? Apakah hujan gerimis ataupun panas sekali? Ini ujian. Kalau selama dia mau sholat itu sudah mulai dia melewati gerimis ini, melewati panas ini, berarti dia sudah melewati yang pertama ba'sa. Nanti setelah dia berhasil, diuji lagi oleh Allah dengan tingkatan yang kedua, dharra. Dharra ini agak sedikit di atas ba'sa, yang mungkin membuat kita nanti lumayan dalam artian mulai was-was dengan contoh tadi. Saya sholat gerimis sudah bisa saya lewati, panas terik matahari sudah bisa saya lewati. Kemudian dicoba oleh Allah, hujannya ditambah sedikit lagi, agak deras. Dites oleh Allah, masih juga ke masjid, lewat yang kedua. Kemudian diuji oleh Allah lagi dengan hujan deras, badai dan segala macam. Sanggup nggak? Nah, kalau mungkin tahap 1 tadi berhasil kita lewati, kemudian tahap 2 kita juga bisa berhasil melewati, maka
terakhir tawaran kita di Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 ini adalah zulzil yang akan mengguncang. Ini kalau saya keluar kena petir, ini kalau saya keluar nanti tumbang pohon. Banyak yang membuat kita goncang nanti ketika kita mau ke masjid. Termasuk Pak Kaspian dan istri, meninggal mertua ataupun meninggal sang ayah, ini adalah ujian yang paling tinggi di atas, yang akan membuat jiwa Pak Alpian sama ibu tergoncang. Kalau nggak kuat-kuat, kapal ini oleng. Kalau nggak kuat-kuat, Pak Kaspian sama istri akan oleng. Akan nanti menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, apalagi almarhum ataupun siapapun yang meninggal dikarenakan kecelakaan. Ada yang menabrak, ada sebabnya lah. Nah ini kita akan menarik nanti orang yang menabrak ini sebagai penyebab. Kalau nggak dia tabrak, nggak meninggal ya saya. Kalau nggak dia tabrak, nggak meninggal ibu saya. Nah ini cobaan yang di atas tadi, zulzil, menggoncang iman kita, sehingga kita akan mencari sebab-sebab untuk mengaitkan yang bahwa meninggal ayah kita, meninggal mama kita dikarenakan ini. Kalau tidak nggak meninggal. Nah, inilah tadi. Apalagi sampai-sampai meninggal orang tua kita ini kita kaitkan dengan Allah. Allah tidak adil lagi lah, Allah tidak sayang. Kemarin baru diuji dengan Honda saya hilang, ini sudah mertua pula saya hilang, sangat begitu. Kemarin baru diuji toko saya terbakar, ini udah diuji dengan istri saya meninggal. Sebenarnya bertingkat, berarti karena bapak sudah melewati di tingkat tengah kemarin, Allah kasih lagi yang di atas. Sanggup tidak? Kalau nggak sanggup nanti kita bertahanlah di status di nomor 2 tadi, dharra. Jadi kita di sini semua ibu-ibu akan melewati 3 fase ini. Kalau sudah sanggup kita lewati fase baksa tadi, yang cuman rintangannya kecil-kecil, belum terlalu besar, maka Allah akan mengantarkan dan mengirim tingkatan yang kedua tadi, dharra. Sanggup kita lewati, maka Allah akan titipkan yang nomor 3, yaitu zulzil. Zulzil ini yang akan menggoncang iman kita. Kalau nggak kuat-kuat seperti saya bilang tadi, kapal akan oleng. Ada orang yang sampai bunuh diri, Pak. Meninggal istri, si suaminya bunuh diri. Ini berarti dia nggak sanggup melawan yang ketiga, zulzilu tadi yang dibacakan oleh Ustaz tadi. Oleng dia, nggak punya pegangan, bunuh diri. Ataupun gila, meninggal sang suami, meninggal ayah, dia gila. Nah itu pun dia berarti tidak sanggup melewati zulzil tadi. Goyang dia, nggak kuat landasan, jadi gila. Kan pernah kita lihat bapak-bapak, orang ditinggal pasangannya gila, bunuh diri dan sebagainya. Berarti dia tidak sanggup dan tidak memiliki acuan yang kuat untuk memegang dia. Makanya kalau seandainya kita betul-betul berpegang teguh kepada ajaran Allah, bahwa tidak ada musibah sekecil apapun yang ditimpakan kepada manusia ini sudah ditentukan oleh Allah. Dan semua yang ditetapkan kepada kita tidak akan melebihi daripada kemampuan kita sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi ujian kepada manusia itu di atas kesanggupannya. Berarti Allah masih menganggap Pak Kaspian dan Ibu masih sanggup melewati musibah kehilangan orang yang sangat dicintai, yaitu almarhum mertua ataupun ayah. Pak Kaspian orang sanggup, dites sanggup. Tapi kalau oleng, kapalnya tidak sanggup, dua-duanya ataupun ibu menyalahkan menuju tetangga, mengirim ini, menyantet ini, sihir ini, itu berarti kita nggak berpegang teguh kepada Allah. Cuman sabab saja yang membuat manusia ini meninggal di usia muda, meninggal di usia sehat, meninggal di kondisi sehat, itu cuman sebab. Cuman faktornya, ketentuannya adalah Allah yang pegang. Jadi nanti jangan seringkali kita mengaitkan meninggal ini dengan sebab, mengaitkan ini dengan sesuatu. Iyalah karena sudah disihir sama tetangga itu, dia iri sama saya segala macam. Sebabnya, kalaupun dia kirim sihir atas izin Allah, kalau Allah nggak ngizinin, nggak nyampe ke kita. Oh mungkin diizinin Allah, iyalah mungkin kita nggak pernah sholat, iyalah mudah kali dia kirim jam sekian sampai kita langsung. Karena nggak ada penghambat, kita pun jarang sama Allah. Jadi otomatis kiriman tadi Allah ridho, langsung sampai diuji. Kalau diuji dalam berbentuk kami Pak Kaspian, kami pun sudah pernah juga kami tinggal sang ayah itu masih di usia sekolah, jadi belum punya landasan kuat. Tapi Allah yang namanya tadi musibah, yang meninggal atau kemalangan ini tidak dalam catatan indikator penilaian manusia. Semua adalah indikator dari Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengatakan idza jaa ajaluhum sa'ah, apa datang ajal mereka, mau dia sehat,
pada saat itu, mau dia kuat pada saat itu, detik itu kalau Allah bilang mati, walaupun sebabnya sesak napas ataupun jantungan Pak ya, sehat lagi duduk-duduk gini sesak meninggal. Nah, jadi jangan nanti kita berbangga ini sehat di sini, masih 8 jam usia kami ini, masih muda, masih sehat. Takut pas keluar entah terdir kaki ataupun apa, jatuh meninggal. Jadi semua berpegang teguh bahwa kematian itu sangat dekat. Bahkan para sahabat bersama Rasulullah itu kain kafannya ibu dililit di kepala. Para sahabat untuk mereka dililit di kepala. Untuk apa? Untuk mengingatkan diri bahwa kematiannya sudah di atas kepala. Kalau kita kan nggak, kita ukur sama orang ini, ukur untuk berapa kain kafan saya, kita lilit di sini. Nanti kalau tanya kenapa dililit ini, mengikuti jejak asal Rasul, nanti dianggap gila kita. Ada masa sendiri. Untuk sekarang kita anggap saja kematian itu bergantung di bulu mata. Kapan dia jatuh, Allah yang menentukan. Moga-moga Pak Kaspian dan istri beserta keluarga diberikan kesabaran dan sanggup melewati goncangan tadi yang ketiga, yaitu zulzil. Semoga Pak Kaspian dan istri beserta keluarga menjadi orang-orang yang sabar dan mendapatkan ridhonya Allah. Amin amin amin. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Moga-moga jadi pengingat untuk kami sendiri, kemudian kepada Pak Kepala Sekolah semua, guru-guru, rekan-rekan, dan khususnya kepada Pak Kaspian dan keluarga. Mungkin sekian, itu sudah ada tanda-tanda muazan. Kita tutup dengan doa. Nauzubillahi minasyaitonir